Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pembangunan pondok pesantren dan majelis taklim di yayasan kami, Yayasan Yatim Du'afa Sambungan Hidayat, terus berjalan berkat donasi, sumbangan, sodakoh dari para donatur. Untuk itu kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada semua donatur yang telah mensodakohkan, menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan pondok dan majelis taklim di yayasan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan semua donatur dengan balasan yang berlipat ganda. Dan semoga para donatur termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri tanda orang yang bertakwa yang dicadangkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang mampu bersedekah, berjariah, mewakafkan sebahagian hartanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di masa lapang ataupun di masa sempit, baik sedang dalam keadaan ada walau dalam keadaan tiada. Amal ibadah itu lebih susah dilaksanakannya, lebih sulit lagi dikerjakannya, tentu lebih besar lagi pahalanya. Al-ujrah biqadril masyaqah. Pahala tergantung kesulitan, kepayahan, kerepotan kita untuk melaksanakan. Apalagi bersedekah di masa pandemi ini. Tentu sangat sulit, namun lebih sulit melaksanakannya, lebih besar lagi pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada 3 macam amal yang sangat sulit untuk dilaksanakan. Pertama, membenahi diri sendiri. Kebanyakan orang bisa kepada orang lain, menyalahkan orang, membetulkan orang, membenarkan orang, memberikan fitwah, wejangan, pepatah kepada orang lain, sementara kelakuannya jauh dari yang diucapkannya, yang dipepatahkan kepada orang lain. Kedua, bersedekah. Sedekah merupakan amal ibadah yang sangat sulit untuk dilaksanakan, sehingga sedekah merupakan amal yang luar biasa, merupakan amal ibadah yang aneh, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, as-salatu imadul Islam. Islam kalau diibaratkan dengan bangunan, sholat ibarat tiangnya. Bangunan tak akan bisa berdiri kalau tiada tiang, dan bangunan akan rubuh kalau tiangnya dihilangkan. Begitu juga sholat dalam Islam. Islam tak akan berdiri kalau tiada sholat, dan Islam akan rubuh kalau sholatnya dihilangkan. Wal jihadu sanamul amal. Dan jihad itu merupakan genting dalam amal.
Kalau Islam diibaratkan dengan bangunan, jihad ibarat gentingnya. Karena ada genting, kita bisa aman, kita bisa nyaman di dalam rumah. Akan terjaga dari kepanasan dan kehujanan. Karena ada orang-orang yang siap jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa aman. Kita beragama merasa nyaman. Dan kata baginda Rasul, was-shadaqatu syai'un ajib, was-shadaqatu syai'un ajib, was-shadaqatu syai'un ajib. Sedekah merupakan hal yang aneh, merupakan ibadah yang luar biasa, aneh, luar biasa. Bagaimana anehnya sedekah? Kata Imam Al-Faqih, anehnya sedekah ada 10 macam. Yang 5 diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, dan yang 5 lagi diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Mana yang 5 yang diberikan di dunia? Pertama, sedekah bisa menolak bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala'a. Sedekah bisa menolak bencana. Wa tazidul umrah. Itu hebatnya sedekah. Sedekah bisa menambah, memperpanjang umur kita. Ketiga, sedekah bisa mengobati orang sakit. Kata baginda Rasul, dawu mardokum bisedekah. Obatilah yang sakit dari kalian dengan sedekah. Itu hebatnya sedekah. Dan sedekah bisa membersihkan harta kita yang dicarinya dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal atau kurang halal. Misal, suatu contoh, kita punya makanan, kemudian makanan itu jatuh ke tanah, kita pungut karena belum 5 menit, maka sebelum kita makan, alangkah baiknya makanan tersebut dibuang dulu yang kotornya, supaya makanan tersebut dimakan oleh kita ada dalam keadaan bersih. Nah, itulah sedekah. Sedekah membersihkan harta kita yang kurang halal atau tidak halal. Juga dalam perniagaan, tentu banyak perdagangan kita yang kurang halal. Karena ada bohong, karena tidak ada ijab qabul, dan sebagainya. Maka harta kita itu bisa dibersihkan dengan sedekah. Juga sedekah bisa jadi penarik milik dan rizki yang belum ada. Bisa memperbanyak harta kita. Dikatakan dalam sebuah hadis, istanjil rizqo bis sedekah. Pancinglah rizki itu dengan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yankusu malun bi sedaqatin bal huwa yazdadu li'annaha barakah. Harta takkan hilang karena disedekahkan. Bahkan harta itu semakin bertambah dan bertambah. Apa sebabnya? Li'annaha barakatun. Karena sedekah itu barakah. Semoga para donatur yang telah mensedekahkan sebahagian hartanya untuk yayasan kami, untuk pembangunan ponpes dan majelis taklim kami, hartanya diberkahkan, umurnya dipanjangkan, badan jasmani rohaninya disehatkan, segala urusannya dimudahkan, keluarganya ditenteramkan, semua maksud dan tujuan baiknya dihasilkan, semakin maju dan berkembang dalam bisnisnya, keturunannya disolehkan, anak cucunya dijadikan
anak cucu yang soleh, berbakti kepada orang tua, jadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupanya saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.